Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS untuk pembuatan website dari mata kuliah pemrograman web berbasis full stack. Tugas ini disusun oleh dua belas Raka, saya, Khalid Hamzah, dan Naufal Rafif, oleh dosen pengampu IR Yadarabuluh Mkom ASEAN Eng. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan tentang proyek kami. Jadi untuk database kita menggunakan MySQL dengan service Apache dan MySQL-nya adalah Laravel. Jadi kita bisa langsung nyalain aja. Dan kita bisa langsung masuk ke localhost. Nah, nama database-nya tuh Laravel ya. Jadi kita buat dia dari migration dari Laravel-nya. Jadi kita sebelumnya install Laravel-nya di Visual Studio Code. Nah, ini adalah urutan direktori dari Laravel. Nah, jadi untuk fitur apa aja sih? Nah, untuk fitur tuh ada CRUD dari kepala sekolah dan CRUD tentang eh, sistem sekolahnya sendiri ya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke proyeknya dengan perintah ini. Buat masuk ke lokal Laravel. Lalu ini adalah tampilan dari dashboard utamanya. Nah, jadi ada beranda dan ini mengajar CRUD juga tentang informasi sekolah, profil sekolah. Nah, jadi ini belum diisi. Program studi, berita, PDB, dan lainnya. Nah, kita balik lagi ke Visual Studio Code. Nah, jadi apa aja sih yang ada di dalamnya, front end dan back end-nya. Nah, sebelum itu, saya mau jelasin dulu. Di Laravel tuh ada kayak controller. Controller tuh bagian dari MVC, yaitu MVC Model View Controller, yang digunakan tuh untuk mengelola logika kita di aplikasi. Nah, controller tuh nerima request dari klien pengguna untuk berinteraksi dengan model ya, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan kemudian tuh akan dibalikin ke view yang sesuai kepada pengguna di front end-nya. Nah, jadi si MVC itu dia misahin antara logika bisnis, antar muka pengguna dan controller. Jadi lebih efisien nih kode kita nih. Dan nggak kayak PHP natif. Jadi karena ini framework Laravel, jadi si Laravel tuh udah kayak misahin ya antara eh, tampilan front end, back end, dan database juga. Jadi lebih efisien sih di Laravel ini. Penulisan kodenya juga lebih efisien. Nah, jadi ada bullet templating juga. Nah, jadi sistem templating yang cepat ya dan dapat mudah digunakan. Jadi ini juga ngebuat kode kita tuh lebih cepat. Dan juga ada ORM. Nah, ini ORM ini. ORM itu apa sih? Nah, ORM tuh kita tuh interaksi dengan database menggunakan model ya. Itu di mana sih? Nah, biasanya itu di Seeder. Di Seeder tuh kita kayak em, manggil ya, manggil dari database yang udah kita buat. Kayak ini nih, satu-satu. Dari jurusan,
Dan di migration, nah di migration tuh kita kayak buat em, factory-nya ya, factory-nya. Jadi kita buat dulu dengan perintah, misalnya tuh kayak PHP artisan migrate. Lalu, sebelumnya kita bikin model dulu, yaitu dengan perintah PHP artisan make model, nama database-nya, lalu min RMC. Lalu kita migrate. Setelah migrate tuh kita langsung PHP artisan make factory ya, buat bikin factory. Nah, di sini. Setelah buat factory, nah itu tuh buat field apa aja yang ada di database kita gitu. Ini, jadi beda-beda ya. Nah, ini kayak ada table buat profile sekolah. Ini ada fieldnya, ada ID, string text, timestamp. Lalu, pokoknya mengenai tentang tipe datanya kita deklarasiin di sini. Lalu selanjutnya ada public. Nah, di public tuh tempatnya buat kayak nyimpan hmm, aset backend dan front end ya. Jadi kayak CSS-nya, font, gambarnya, simpannya di sini. Favicon-nya juga di sini, logo, terus foto usernya. Foto usernya tuh bisa CRUD, bisa kita update juga. Mungkin sampai sini saya bakal coba login dulu ya ke menu utama ini. Karena di user saya tuh udah buat satu user ya, buat login ke menu pengelolaan pengelolaan CRUD-nya tentang sistem sekolahnya. Jadi tinggal login dengan emailnya ini dan password yang sudah saya buat untuk melihat sistem dashboard di dalamnya, dashboard admin. Salah. Nah, jadi kayak gini tentang dashboard admin dari kepala sekolah. Jadi dia tuh memiliki hak akses full buat ngelola data apa aja yang ditampilin di dashboard yang tadi ya. Nah, jadi kayak ada data sekolah, program studi, kegiatan, dan tentang sekolah. Nah, si kepala sekolah tuh bisa kayak nambahin program studi yang akan ditampilkan di halaman dashboard tadi. Dan kegiatan yang akan dilakukan di sekolahnya juga, dan tentang sekolahnya juga, profil sekolah dan visi misinya tuh apa. Nah, di sini front end-nya. Jadi kayak tentang aset aset tentang images-nya di sini. Lalu
Mungkin kita coba buat satu program studi kali ya. Nah, misalkan kita buat teknik komputer jaringan, katanya TKJ. Kita pilih satu gambar, mungkin ini konten TKJ ada ya. Nah, sudah berhasil ditambah, jadi ada kayak pop-up gini. Dan di sini ada kayak daftar penggunanya apa aja sih yang bisa membuat akun. Jadi ada pengajar, staf, murid, PPDB, perpustakaan, dan bendahara ya. Lalu di sini ada web.php. Jadi ini tuh kayak akses dari em, controller kita. Jadi ngarahnya tuh kemana gitu. Dengan perintah root ya. Biasanya tuh emang di satu file yaitu web.php. Jadi kita tuh deklarasiin semuanya di sini, controllernya. Backend, menu, front end-nya, pokoknya di web.php. Dan data yang tadi kita eh, masukin itu masukkan, yaitu foto kapibara ini. Dan ini foto sebelumnya, cuman datanya udah saya hapus, jadi dia nggak nampil tadi. Harusnya foto tiga aja yang ini, cuman udah saya hapus. Jadi foto kapibara sekarang. Mungkin nanti kita akan lihat di sisi kliennya, ya, usernya, tanpa menggunakan akses login kepala sekolah. Dan ini adalah kayak tampilan welcome-nya. Jadi pakai section. Nah, ini enaknya Laravel. Kita tinggal ngambil-ngambil dan pakai include ya. Dan penulisannya tuh pakai add begini. Jadi beda dengan PHP biasanya ya. Jadi di Laravel tuh lebih enak lah panggilannya gitu. Dan ini adalah kayak login pack kita yang tadi menggunakan template ya. Template. Lalu ini bagian footer. Bawahnya tadi seperti ini buat kode front end-nya. Masih menggunakan HTML tentunya buat bikin struktur kodenya. Ini buat home dari dashboard si kepala sekolah tadi ya ini ya.
Iya, ini buat. Nah, ini eh, patch buat kita bikin tambah staff ya. Tambah staff buat user PPDB. Mungkin kita bisa langsung keluar. Nah, ini adalah yang kita buat tadi tentang mengenai jurusannya. TK aja adalah jurusan yang sekarang menuju foto jaringan. Dan ini foto yang telah kita input tadi. Ya mungkin seperti itu ya. Dia bakal tampil di halaman dashboard utama gitu. Yang akan user lihat. Dan untuk kayak penerimaan siswa didik baru tuh kayak gini. Misal kita belum membuat akun ya. Jadi kita harus daftar dulu di sini. Dan jika sudah mungkin langsung login aja. Tapi karena saya belum buat, jadi nggak bisa. Mungkin kita akan buat. Yang asal, sekolah, SMP. Misalkan. Ya. Jadi kita harus misahin antara, aduh, ada error guys. Ada error. Yang mungkin kita ganti namanya. Jadi kita harus misahin antara yang harus user lihat dengan yang tidak ya. Jadi kayak penggunaan kontrol dari eh, pembuatan, pengupdatean, itu kan kayak itu harus admin aja gitu. User hanya menerima tampilan yang dibuat aja gitu. Jika nggak bisa kita. Berarti tadi lupa dibuat kayak confirmation passwordnya. Mungkin kita bisa ulang login. Ya, ini untuk eh, tampilan dari user ya, jika mereka sudah mendaftar ya. Dan selanjutnya tuh buat daftar lebih lengkap ya. Mungkin kayak gitu aja ya. Dan lalu, dan ini untuk authentication ya. Buat login, menggunakan tema dari kayak ngambil dari JavaScript, kita bikin JavaScript-nya di add connected service. Sini.
Jadi kita panggil doang, panggil-panggil aja. Jadi di Laravel tuh eh, kita tuh bisa manggil sama menggunakan flash begini. Cuman dia tuh pakai huruf berawal dua begini di awal dan di akhirnya, menggunakan asset asset backend js for avenue.js. Verifikasinya ya, ini bakal ada alert suksesnya juga. Jadi setiap backend tuh kan memiliki pengguna. Jadi kita bikin foldernya satu-satu buat masing-masing pengguna, yaitu bendahara, murid, pengajar, perpus, ppdb, staff. Jadi seperti ini dibuat satu-satunya. Profile. Nah, ini yang tentang konten, kayak tentang yang dashboard di awal buat si user melihat. Jadi ada about, berita, event, terus footernya yang kita lihat di bawah websitenya ya. Seperti ini, slider, kategori berita, pengajar. Jadi kalau di Laravel tuh eh, kita menggunakan templating blade ya. Jadi di tengahnya tuh ada blade, lalu di belakangnya .php. Jadi seperti itu. Oke, mungkin segitu aja video tentang penjelasan pembuatan website sekolah menggunakan framework Laravel PHP. Dan mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.